Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya, mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Rahma dan Elisa, Saya Zalfa Noviani. saya Sri Devi. Di sini kami akan menampilkan video mengenai katabolisme asam lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber: lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Pembahasan. Asetil-CoA yang diturunkan dari asam lemak dengan demikian memasuki jalur oksidasi akhir bersama dengan asetil-CoA yang diturunkan dari glukosa melalui glikolisis dan oksidasi piruvat. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron reduksi NADH dan FADH2 yang pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai pernapasan mitokondria melalui elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi ADP menjadi ATP. Energi yang dilepaskan oleh oksidasi asam lemak dilestarikan sebagai ATP. Berikut tahapan oksidasi asam lemak. Tahap 1. Asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil-CoA. Proses ini disebut oksidasi. Tahap 2. Gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Tahap 3. Elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Reaksi di sitosol adalah sebagai berikut: CH3, CH2 14 kali COOH ditambah CoASH ditambah ATP menghasilkan CH3, CH2 14 kali COS-CoA plus AMP plus 2PI. Sedangkan reaksi di mitokondria yang pertama, dalam setiap lintasan melalui urutan 4 langkah ini, satu residu asetil atau berwarna merah muda dikeluarkan dalam bentuk asetil-CoA dari ujung karboksil rantai asil lemak. Dalam contoh ini, palmitat atau C16 yang termasuk sebagai palmitoyl-CoA. Selanjutnya, 6 lintasan lagi melalui jalur penghasil 7 molekul asetil-CoA lagi. Yang ketujuh muncul dari 2 atom karbon terakhir dari rantai 16 karbon. 8 molekul asetil-CoA terbentuk seluruhnya. Contoh bahan pangan yang mengandung asam lemak. 1. Alpukat. Minyak alpukat terdiri dari 71% asam lemak tak jenuh tunggal, BUFA, 13% asam lemak tak jenuh ganda, FUPA, dan 16% asam lemak jenuh SFA. 2. Telur. Asam lemak utama telur adalah asam oleat, linoleat, palmitat, dan asam stearat. Fungsi trigliserida dan fosfolipida secara umum yaitu menyediakan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan, asetil-CoA dari asam lemak dan glukosa masuk ke jalur oksidasi melalui glikolisis dan oksidasi piruvat. 2 tahap pertama menghasilkan NADH dan FADH2. Pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai pernapasan mitokondria, menghasilkan ATP melalui fosforilasi ADP. Energi dari oksidasi asam lemak disimpan sebagai ATP. Itu saja video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.